Luarnya itu kering, tapi di dalam kaki saya itu membusuk. Saya udah frustasi dan saya bilang sama ayah saya bahwa jangan bawa saya ke rumah sakit lagi. Ujian yang datang bertubi-tubi, saya sempat protes pada Allah. Syukurilah apa yang Tuhan beri. Tengoklah Irni Yusnita yang akrab disapa Rini S. Bonbon ini. Pemain sinetron, film, dan artis teater ini tak pernah menduga jika bobot tubuhnya yang super jumbo ternyata membawa berkah rejeki di kemudian hari. Dari panggung teater kecil, Rini memulai debut karirnya. Kita latihan sama-sama deh kawan, yuk coba ikutin ya. Jadi saya pertama berawalnya dari teater, waktu saya buat teater Katalon. Kebetulan wadahnya adalah waktu itu cuma sekadar Karang Taruna, karena waktu itu saya masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Ternyata banyak orang yang melihat bahwa saya ternyata mampu. Orang karena melihat saya ini dengan kelucuan, mungkin dulu badan saya terlalu sangat besar banget sampai 105 kilo, jadi orang menganggap saya adalah seorang komedian. Tapi pada dasarnya saya basicnya adalah seorang teater. Jadi orang menganggapnya saya tidak bisa bermain serius, tapi padahal saya bisa bermain serius, gitu loh. Karena banyak juga saya main teater pada waktu itu adalah cerita-cerita yang serius, gitu, bukan cerita-cerita yang semuanya berbau komedi, gitu. Pengembara kesenian ini terus melanjutkan langkahnya. Rini terus berkelana mencari kesejatian karya. Ya kalau waktu itu saya sempat berkenalan juga dengan teman-teman dari pelawak, ya termasuk dengan Mas Komeng, dengan Ruli Sipit, dengan Mamuk dan Jarwo Kuat, gitu. Dalam arti saya di situ sebagai bintang tamu tetap, tapi orang menganggapnya saya itu sebagai anggota dari Dian Novalis, bukan. Nah, sejak saat itu saya terjun di dunia lawak, saya punya paket yang cukup panjang juga, waktu itu adalah Kompor Diamor, gitu kan. Lama-kelamaan karena saya juga merasa bahwa saya harus mencari terjun di dunia yang lain, dalam arti dari dunia lawak, kepengennya sih ke seni peran, gitu, karena memang basicnya adalah teater. Ingin mempunyai banyak ilmu dan pengalaman itulah yang selalu ada dalam dirinya. Ia pun terus mengejar apa yang diinginkannya. Sampai akhirnya saya menerjuni dunia dari teater itu, saya kepengen juga punya satu paket sinetron, ya istilahnya gitu kan. Sinetron saya pertama adalah waktu itu di stasiun TV pemerintah, yaitu saya bawain sinetron yang judulnya Kaca. Judulnya Kaca gitu, jadi itu berkisah tentang seorang gadis gemuk yang disukai oleh seorang laki-laki, tapi saya ketika ulang tahun dikasihnya kaca gitu. Tersinggung dong gitu kan. Saya tersinggung karena ternyata dengan tubuh saya yang sebesar ini disenangi dengan laki-laki dengan lawan jenis saya, tapi saya diberinya kaca. Seolah-olah saya juga harus berkaca gitu. Tapi saya pikir itu perannya bagus waktu itu. Keuletan Rini dalam berkesenian akhirnya membawa dirinya pada sebuah ruang publisitas. Perlahan namun pasti, Rini dikenal sebagai selebritis. Semangatnya yang terus membara diacungi jempol oleh para rekannya. Selain fisiknya yang ekstra besar, selain itu juga Mbak Rini itu tidak malu untuk mengatakan hal yang menjadi kelemahannya dia, menjadi kekurangannya dia itu sebagai bahan komedi, tapi tidak menjatuhkan. Jadi kayak contoh gini loh, ada kan yang kadang-kadang ya ada beberapa yang memiliki ciri khas, misalnya iya kalau wajah gue nih begini, tapi cenderung mengatakan kepasrahan untuk menerima nasib wajah seperti ini. Kalau Mbak Rini gitu, gue kan gendut tapi gue seksi. Nah jadi apa ya, gayanya dia adalah mengakui kekurangannya, tapi bahwa kekurangannya ini bisa menjadi satu hal yang positif. Saya sebenarnya sih nggak kalau Mbak Rini nggak kaget, saya cuma kaget kayak gini aja. Saya nggak kaget karena gini, dia dari teater. Kalau teater itu diajari dasar-dasar bermain karakter ya, dasar apa sih, memainkan peran orang. Sebenarnya gitu lebih jago bermain peran orang daripada peran diri sendiri kalau teater. Jadi kalau Rini dikasih peran antagonis itu, antara yang lainnya deh, dia kayaknya biasa pelawak mas. Kalau udah main serius ada aja pengen melucu gitu tuh, ada aja pengen lucu.
Bang Rini bagus tuh bisa menahan gitu kan. Ya, sejatinya sebuah kesetiaan seni peran pun sudah menyatu dalam diri. Ya, sampai akhir ini pun saya tetap menerjuni dunia seni peran yang saya jalani sampai ya akhirnya memang yang membuat saya ini akhirnya menjadikan saya sebagai profesi. Saya senang lebih disebut sebagai seorang pekerja seni. Karena saya pekerja seni itu sekupnya lebih luas ketimbang yuk kita bilang saya ini adalah seorang pelawak. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit karena kaki saya udah nggak bisa napak. Saya masuk rumah sakit Karawas. Di rumah sakit itu saya sempat dioperasi. Itu operasi pertama kaki saya.